Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexan dari DRMG 3C, dan di sini saya akan menjelaskan codingan saya tentang grafika komputer di web P5JS. Kami disuruh membuat karakter bergerak, ya seperti ini yang Anda lihat. Ya, ini karakter bergerak dan di sini ada codingannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan tersebut. Nah, dan dimulai dari awal, yaitu bagian ini 1 sampai 4. Bagian ini digunakan untuk mengatur animasi kedipan mata pada karakter. Contohnya ini blink timer berfungsi sebagai penghitung waktu setiap frame. Dan selanjutnya adalah blinking, digunakan sebagai penanda apakah mata sedang terbuka atau penutup. Ya, jadi tanda itu. Dan selanjutnya adalah blink underscore interval, menentukan jarak waktu antar kedipan. Jadi ini waktunya itu adalah 2 detik. Setiap dia 2 detik dia akan berkedip. Nah, kayak gitu. Kita bisa ubah menjadi 3 detik dengan menambah 60 menjadi 240 ya. Dia akan berkedip dalam 3 detik. Satu. Nah, lebih lama deh ya. Jadi tidak perlu lama-lama, kita setel dari sini aja. Dan sedangkan yang blink duration menentukan berapa lama mata tertutup saat berkedip. Nah, kita lanjut. Konsep grafika komputer yang digunakan di sini adalah animasi berbasis waktu dan penggunaan kondisi atau states untuk mengubah tampilan objek. Selanjutnya adalah lambaian tangan. Variabel ini mengatur animasi lambaian tangan. Wave speed menentukan seberapa cepat gerakan lambaian terjadi, sedangkan wave angle menentukan seberapa besar sudut putaran lengan. Jadi lengan yang ini animasi lambai tangan saja. Nah, jadi yang menentukan ini. Gerakan ini nantinya dikombinasikan dengan fungsi scene agar pergerakan terlihat lebih halus dan alami, menyerupai gerakan manusia. Lanjut, yang ini animasi jalan. Variabel ini digunakan untuk animasi berjalan. Wall speed mengatur kecepatan langkah kaki. Emang kayak ini tidak terlihat seperti langkah kaki, tapi dia bergerak sedikit. Dan wall range menentukan sejauh apa karakter bergeser ke kanan dan ke kiri. Konsep grafika komputer yang diterapkan adalah translasi objek. Dan selanjutnya adalah fungsi setup. Fungsi setup dijalankan 1 kali di awal program. Yang pertama adalah create canvas. Nah, ini menentukan pandangan kita ya. Kita bisa rubah ini. Misalnya segini. Nah, jadi canvas itu lebih besar. Nah, seperti itu. Non-stroke menghilangkan garis tepi pada objek agar terlihat lebih halus. Dan yang ini frame rate mengatur animasi berjalan pada 60 frame per detik sehingga pergerakan terlihat lebih smooth. Selanjutnya adalah fungsi draw. Fungsi draw dijalankan secara berulang-ulang agar menjadi inti animasi. Jadi dia berulang-ulang ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Yang selanjutnya adalah background. Nah, digunakan untuk membersihkan layar setiap frame agar gambar tidak menumpuk. Selanjutnya adalah ini titik tengah, cos CX dan cos CY.
Variabel Cx dan Cy menentukan titik pusat karakter dengan menggunakan titik tengah ini. Seluruh bagian tubuh bisa diposisikan relatif terhadap satu pusat sehingga lebih mudah saat dipindahkan atau dianimasikan. Dan selanjutnya adalah animasi bernafas. Yang ini coast breath. Kode ini memberikan efek naik turun lembut seperti bernapas. Fungsi sin menghasilkan gerakan periodik yang halus. Frame count membuat hasil terus berubah setiap frame. Selanjutnya adalah sumber animasi gelombang. Variable wave digunakan untuk animasi lambaian dan goyangan tubuh, sedangkan wall digunakan untuk animasi jalan. Ini flat wave, flat wall. Keduanya menggunakan fungsi sinus agar gerakan bolak-balik terlihat natural. Dan yang kesembilan ini lanjut transformasi seluruh karakter. Push menyimpan kondisi transformasi dan translate menggeser seluruh karakter ke kanan dan ke kiri serta memberi efek naik turun saat berjalan. Ini merupakan contoh transformasi geometri dalam grafika komputer. Nah, seperti ini. Lanjut, kita ke bagian blink timer sampai dengan ini. Kode ini mengatur kapan mata berkedip dan terbuka kembali. Penggunaan random membuat kedipan terlihat tidak kaku dan lebih alami, menyerupai manusia. Selanjutnya adalah bayangan karakter. Bayangan dibuat menggunakan elips transparan. Ini adalah warnanya. Tujuannya untuk memberikan kesan kedalaman dan membuat karakter terlihat menapak di lantai. Nah, ini bayangannya. Lanjut ke badan bergoyang. Badan karakter. Badan digambarkan menggunakan rig dengan sudut membulat. Posisi badan ikut bergerak mengikuti animasi, nafas, dan gelombang. Lanjut lengan kiri dan lengan kanan. Nah, lengan digambarkan secara terpisah dan dianimasikan menggunakan rotasi. Lengan kanan bergerak melambai dengan sudut yang berubah-ubah, sedangkan tangan kiri dia itu diam. Nah, sini ada tulisannya, ada komentar dia. Lanjut kaki dan sepatu. Ini pupuk masuk ini ya. Nah, itu udah tak perlu dijelaskan. Lanjut aja ke kaki dan sepatu. Kaki digerakkan secara bergantian menggunakan nilai walk. Ini menciptakan ilusi langkah berjalan yang lucu dan dinamis. Kepala dan wajah. Seluruh kepala digerakkan dan diberikan secara bersamaan. Di dalamnya terdapat mata, hidung, mulut. Pipi, dan rambut. Semuanya disusun dari bentuk-bentuk yang dasar. Nah, kita lanjut aja ke mata. Nah, ini membuat mata yang berkedip.
Saat blinking bernilai false, mata digambar. Saat bernilai true, mata tidak digambar sehingga terlihat seperti tertutup. Nah, seperti itu. Dan fungsi yang terakhir adalah interaksi mouse. Saat mouse diklik, karakter langsung berkedip. Nah, seperti yang dilihat. Nah, sudah jelaskan tadi di sini. Ketika dia berkedip, area itu sekitarnya putih, jadi seperti menutup mata. Nah, seperti itu. Ini merupakan contoh interaksi manusia dan komputer dalam grafika komputer. Nah, cukup sampai situ saja penjelasan saya tentang animasi bergerak ini di web P5JS tentang pelajaran grafika komputer. Program ini menerapkan konsep grafika komputer 2D seperti primitive shape, transformasi geometri, animasi berbasis waktu, dan interaksi pengguna menggunakan library P5JS. Sekian dari saya, Alexan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.